Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 27 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 26 Oktober 2022 ya. Baik, hanya ada sekitar 5 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu yang ada di kolom komentar. Jadi, apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya di kolom komentar F-Talk edisi 27 Oktober 2022 atau edisi ini ya. Jadi langsung isi saham apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Seperti biasa, kita hanya memberikan update sedikit aja bahwa IHSG seperti yang sudah kami bahas di Stock Call dan di F-Talk pembahasan IHSG di sebelum-sebelumnya, bahwa kesempatan sebelumnya kita sudah bahas potensi IHSG ini masih memiliki ruang naik terbatas di 7.100 ke atas, meskipun hari ini masih belum bisa melewati 7.100, tapi setidaknya candlestick hari ini masih cukup memungkinkan untuk di perdagangan selanjutnya IHSG lanjut menguat ya ke target yang kami sudah pasang di Stock Call edisi minggu ini, edisi 23 Oktober 2022, yang kami share bahwa target naik untuk minggu ini adalah di 7.120 sampai dengan 7.140 dalam rangka melanjutkan pullback setelah IHSG menutup support gap di 6.750 ya, yang juga sudah kami prediksi sebelumnya setelah tutup gap rebound ya, ini di edisi 16 Oktober. Jadi saat ini masih on track sesuai dengan Stock Call. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja ya. Pertama kita akan bahas SCMA. Apakah lanjut uptrend? Ya, ini kita akan berikan update SCMA. Di beberapa F-Talk terbaru sebelumnya ya, kita sudah sempat bahas terkait saham ini bahwa kondisi saham ini saat ini sedang berada di konsolidasinya atau sedang ya berada di area konsolidasi, yang mana harga cenderung mengarah ke resist konsolidasi yaitu di 264. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini uptrend? Saat ini ya ini trennya masih belum terlihat, jadi masih dalam konsolidasi ya. Nah, banyak juga yang bertanya di F-Talk sebelumnya terkait adanya event Piala Dunia atau bisa dikatakan ini adalah potensi pendapatan yang meningkat akibat sebuah event yang tidak ada setiap tahun ya. Nah, di sini Piala Dunia ya. Nah, ini tentu saja ini akan berdampak positif ya terkait pertumbuhan pendapatan di kuartal ya, mungkin di kuartal 3, kuartal 4 untuk saat ini sendiri. Di kuartal 1 dan kuartal 2 untuk SCMA sendiri secara pendapatan memang mengalami pertumbuhan, namun dari sisi operasional kita lihat sendiri di sini operasionalnya masih bisa dikatakan tidak tumbuh atau mengalami penurunan di 2022 ini dibandingkan 2021 ya. Berarti kemungkinan besar akan terjadi pertumbuhan ini di kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Nah, di sini kita akan lihat ini sebagai sebuah momentum yang positif karena harga sahamnya saat ini kebetulan relatif berada di bottom. Kenapa kita sebut bottom? Kita anggap dalam tahun terakhir ini adalah area bottomnya adalah area konsolidasi ini ya. Yang mana kalau misalkan ini terjadi breakout di atas neckline ini 264 SCMA berarti uptrend, dan momentumnya biasanya ya ada sentimen yang positif yang menggerakkan harga sehingga terjadi perubahan tren gitu ya. Sejauh ini terjadi lonjakan transaksi yang signifikan di perdagangan sebelumnya, di perdagangan kemarin tanggal 26 setelah SCMA berhasil breakout di atas EMA 60 dan resist 228 yang merupakan resist minor yang berada di area konsolidasi tersebut. Nah, ini berarti market berasumsi bahwa ini akan menjadi momentum lanjutan dengan pengujian neckline ya, atau resist konsolidasi ini yang kita sebut sebagai reversal point yang akan mungkin menentukan ya. Lalu apabila skenario ini terjadi, karena kemungkinan ya kalau kita lihat dari weekly saat ini
ini terjadi 3 kali rejection di area ini, artinya ini memungkinkan untuk SCMA ini menguji resist ini ya, menguji resist 266 ini. Nah, potensinya keberapa apabila itu berhasil tercapai? Ya, ini saham ini memang downtrendnya sudah cukup panjang ya, sejak 2014 yang lalu, yang mana ini adalah merupakan masih dalam kategori pullback. Pullback yang kemungkinan besar cukup signifikan kalau kita lihat dari sisi persentase potensial upside-nya gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat potensi upside-nya dari wave terbarunya, yaitu wave di 2001 setahun terakhir ya, yang mana di 0,3 itu kalau di harga saat ini sampai dengan 0,3 tersebut itu sekitar 30%, 25%. Kemudian sampai dengan 0,6 yaitu di 54%. Tentu saja ini pullback yang signifikan ya. Meskipun ini tren minor naik ya, gitu. Seperti tren minor yang sudah ada sebelum-sebelumnya, seperti misalkan seperti ini. Seperti ini adalah tren pullback ya, atau bisa dikatakan tren koreksi dari tren besarnya, yaitu turun ya. Gitu. Jadi mungkin ini bisa juga diperhatikan SCMA ini ya, meskipun saat ini memang belum terkonfirmasi sempurna gitu ya. Nah, kalau dari neckline, dari resist konsolidasinya berapa persen potensi upside-nya? Sekitar 39 sampai dengan 40%. Jadi ya tetap menarik meskipun kita harus menunggu terjadinya breakout tersebut. Kira-kira seperti itu menurut saya. Probabilitas untuk menguji neckline itu 75% ke atas. Jadi untuk breakout atau tidak ini sangat nanti ditentukan, kita lihat dilihat dari saat ini volume transaksi yang meningkat dalam seminggu terakhir ini, ya kemungkinan besar akan terjadi breakout ya gitu. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Mohon bahas IP, terlihat reject dari EMA60, apakah ada potensi swing ke 350 strategi jangka pendek dan stop loss terdekat dari close hari ini berapa? Oke, berarti IP dari EMA60 ya, daily ya berarti ya. Nah, jadi kalau strategi untuk masuk atau kita katakan beli di harga penutupan hari ini, apakah oke? Menurut saya oke, karena ini kebetulan tidak hanya EMA60 tapi adalah neckline sebelumnya. Ini kan kita anggap ini double bottom breakout dan retest. Nah, retest ini kita bisa manfaatkan sebagai momentum untuk buy on weakness, juga kita bisa untuk test lot dulu. Nah, nanti kita bisa tambah apabila terkonfirmasi lanjut naik ya di atas 236 dengan proteksi saat ini ya. Kalau belinya di hari ini, proteksi saat ini yang bisa ini menganut pada teknikalnya ya. Kalau secara teknikal jeleknya sampai berapa gitu kan. Kalau beli penutupan di 220, jeleknya berarti di bawah EMA60 kan, yaitu di 6% atau di harga 206. Ya, ini proteksi saat ini ya 7% ya. Kemudian targetnya ke berapa? Itu ya TP-nya untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek kita bicara dalam kurang dari 20 hari ya. Kita coba lihat di sini, kemungkinan akan menguji 0,2 di 264 sampai dengan 268, itu sekitar signifikan ya. Jadi di 246 bisa sampai dengan setidaknya di 264 ya, itu target untuk swing jangka pendek atau kita katakan untuk trading jangka pendek ya di situ. Oke, seperti itu kira-kira. Selamat malam Pak, boleh minta tambahan referensi untuk saham gorengan sedap baca untuk trading kondisi tanggal 24. Saya masuk berdasar gabungan beberapa indikator MACD, stokastik, DMI. Posisi saat ini 26 Oktober indikator tersebut masih positif semua. Sekiranya mungkin ada pandangan teknikal lain, biar saya punya referensi tambahan untuk eksekusi lebih optimal. Ketika kita trading di saham, katakanlah saham gorengan itu ya saham super agresif yang kalau dalam kondisi normal dia naik di atas, bisa di atas, berpotensi naik di atas 10% dan juga turun di atas lebih dalam dari 10% ya. Nah, sekarang ini kondisinya berbeda karena naiknya bisa di atas 10% tapi turunnya tidak ya.
Nah ini baca, kita coba lihat dari sisi pembahasan di FTOC ini kita menggunakan dua indikator seperti biasa, yaitu EMA 60 dan kita tambahkan MACD ya. MACD. Nah, kondisi MACD saat ini kalau kita lihat dari penutupan terakhir nih tanggal 27 ya. Ini MACD-nya masih mengarah ke atas, artinya ya masih strong up ya. Jadi belum ada, meskipun memang ada koreksi-koreksi ini, ada candle merah ini. Kalau masuknya tanggal 24 di harga berapa tadi? Tidak disebutkan harganya ya. Tanggal 24 masuk berdasar gabungan. Berarti tanggal 24 itu kita anggap closingnya ya. Tanggal 24 itu kan harga 137. Dan sekarang ini kalau begitu berarti dia sudah naik, sudah profit atau floating profit di 145 ya. Semoga tidak beli di saat upper shadow ini ya. Nah, jadi kalau saya lihat saham baca ini sendiri, memang saham ini baru saja stock split ya, stock split. Nah, terjadi sebuah perubahan harga yang sifatnya artifisial atau buatan atau tidak bisa dideteksi dengan sangat tidak bisa dianalisis dengan wajar dengan analisa teknikal tentu saja, karena harganya berubah gitu ya, tanpa seperti dividen, rakisu, reverse stock split sama ya, semua kita hindari untuk trading. Tapi saat ini dia sudah terjadi kan. Nah, untuk saat ini menurut saya dengan penutupan terakhir dengan volume yang kecil, koreksi ini masih dalam koreksi yang batas yang wajar untuk kelas koreksi pembalikan ini belum terlihat, sehingga dengan adanya koreksi tersebut ini merupakan bagian dari proses naik ya. Proses naik di sini ya kita anggap saham ini memang saham yang super agresif sehingga potensi kenaikan dan penurunannya cukup signifikan ya. Nah, kita punya target terdekat di 214 ini ya, 200 sampai dengan 214 ya. Itu adalah targetnya. Menurut saya ini masih bisa untuk ke sana dalam jangka pendek menengah dalam momentum swing ini, dengan syarat tidak terjadi penurunan melebihi 130 ke bawah. Kenapa begitu? Kalau dia turun di 130 bawah, Anda bisa buyback di harga yang lebih rendah. Memang masih bisa ke sana, tapi ini mungkin bisa menjadi patokan apakah kita tahan modal di tanggal 24 ini atau tidak. Ya, kita asumsikan ini saham ini sudah profit ya, otomatis cut profit atau proteksinya sudah di harga modal saat ini. Jadi gitu ya, kalau saham kita beli di harga sebuah harga, kemudian saham tersebut sudah mengalami kenaikan, stop loss itu bisa berubah menjadi cut profit. Bisa juga di cut di modal. Gitu ya kalau kita trading ya. Jadi seperti itu. Jadi proteksi saat ini yang ini ya kita anggap sudah wajar karena sudah beberapa hari stock splitnya proteksinya ini di 130 di bawah 132 ya gitu. Nah, ini target yang masih lumayan signifikan gitu ya. Di 200 level psikologis itu 36 sampai dengan 45%. Ya. Seperti itu kira-kira untuk baca. Tolong bantu analisa Arto, apakah sudah saatnya masuk? Saya sudah mulai cicil di penutupan hari ini. Tanggal berapa ini? Berarti tanggal 26 ya. Proteksi di harga berapa? TP di harga berapa bagusnya? Apakah ada kemungkinan untuk ke 7.000 atau mungkin bisa di atas 9.000 lagi? Atau malah anjlok lebih dalam? Coba kita lihat. Saya akan memposisikan diri, sudah beli ya. Coba apakah ini sudah menarik. Nah, di perdagangan terakhir Arto turun ya di 5.100 ini. Kalau secara teknikal saat ini memang belum ada pembalikan arah. Ini artinya masih downtrend ya. Dengan ekspektasi tadi 7.000 ya. 7.000 ya. Jadi target 7.000 itu apakah mungkin tercapai gitu ya dalam momentum swing ini. Dari sisi teknikal saat ini untuk beli menurut saya belum ya, karena saham ini juga masih terlihat belum ada tekanan beli yang muncul sampai dengan perdagangan. Kalau belinya kemarin ini justru ada tekanan jual ya gitu. Tapi kalau misalkan sudah punya ya, proteksinya kan yang ditanyakan, proteksi dan TP-nya. Proteksi yang kita bisa pasang di angka 4.550 ini cukup jauh. Ya, cukup jauh. Kalau dari harga pembelian itu sekitar 12 atau 11%. Yang mana di sini terdapat gap kecil di 4.900, artinya ini masih bisa untuk ke sana.
atau ke lower shadow ini, dan ini mungkin saja dia lanjut downtrend ya. Nah, maka dari itu saya sarankan proteksi saat ini di 4.500 ini untuk berjaga-jaga. Secara teknikal dia masih bisa lanjut turun ya. Nah, kalau beli lagi mungkin konfirmasinya adalah kalau dia bertahan atau rebound dari support ini, support 4.500 ini, atau kalau tidak tercapai ternyata terjadi kenaikan di 5.500, Anda bisa tambah ya, seperti itu. Kemudian berapakah target yang ideal? Apakah 7.000 itu bisa tercapai? Coba kita lihat dari wave terakhir. Ya, wave terakhir ini kan ini. Ya. Di 0,2 itu target terdekatnya di 6.075. Kemudian 0,3 minimal ya, itu bisa ke 7.000. Jadi memungkinkan untuk ke 7.000 ya. Ya, kita jangan masang di 7.000-nya, 6.900-an sekian ya. Takutnya kalau menyentuh 7.000 Anda tidak bisa menjualnya. Gitu kalau Anda pasang tepat di 7.000 untuk mengantisipasi. Sekali lagi, untuk swing di dalam tren turun ini bisa, tapi sekali lagi ini downtrend ya. Kalau Anda nggak disiplin dan ini ternyata saham lanjut downtrend, Anda bisa menjadi ya nyangkut puluhan persen bahkan ya. Ini karena ini ke support aja 11% gitu ya, support terdekatnya gitu ya kira-kira. Arto, tolong bahas INKP. INKP saat ini masih dalam proses konsolidasi ya, dalam tren naik. Jadi ini proses ya. Untuk lanjutan uptrendnya harus breakout dulu tentu saja. Kalau dilihat dari MACD ini cukup baik ya saat ini, golden cross dan volume terakhir cukup bagus. Perdagangan terakhir tanggal 27 hari ini. Jadi ini kemungkinan besar akan mengarah menguji resist konsolidasi di 9.675 ya. Kalau itu breakout berarti potensinya harusnya cukup signifikan karena ini ada pembentukan rounding dengan target di 15.000 ya. Gitu. Oke. Minta analisa OKAS. OKAS analisa teknikal berarti ya, tidak disebutkan secara spesifik. OKAS saat ini masih dalam fase koreksi secara teknikal. Jadi ini bisa dikatakan masih sideways dengan volume yang kecil. Jadi kalau untuk trading baiknya memang harus tunggu di atas 170 ya. Konfirmasi ini masih memungkinkan untuk jangka menengah untuk lanjut uptrend ya, kalau dia bisa confirm di atas 170 ke atas. Gitu. Oke. Sudah saya jawab semua. Arto tadi sudah kita bahas ya. Oke. Malam ini ada titipan. Jadi ada penawaran spesial untuk bulan ini. 1 hari saja sampai dengan besok untuk bundling PTR dan Pierce ya, bukan Peer ya. Pierce Anda tahu ya, ini layanan investasi, panduan investasi syariah, saham-saham syariah. Ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu kalau Anda berminat. Sebelum join pastikan Anda sudah mempelajari layanannya bagaimana, kinerjanya seperti apa. Ini PTR, kinerja saat ini sampai dengan bulan kemarin. Dan ini Pierce ya. Pierce ini layanan baru ya, 2020 ya. Jadi ya tentu saja tidak bisa di-compare dengan PTR ya, karena itu juga investing dan itu syariah dan juga launchingnya beda gitu ya. Nah, ini layanannya seperti apa, yang Anda dapatkan seperti apa. Kalau PTR ya jelas akan dapat rekomendasi saham layak trading ya, bisa untuk swing ataupun trend following. Jadi tidak setiap hari ada. Tentu saja kita akan follow up saham-saham yang sudah ada dan belum mencapai TP ataupun belum mencapai stop loss, baru nanti akan ada rekomendasi yang lain. Ya, kemudian ada instruksi buy dan sell. Ya, tidak mungkin kita rekomendasikan kemudian instruksi buy tidak ada sell-nya dan tidak ada pencatatannya. Semua pasti kalau ada buy pasti ada sell. Jadi Anda jangan khawatir, dan juga Anda bisa dapat konsultasi dengan advisor kami untuk trading plan saham lain yang mungkin Anda sedang incar, atau konsultasi terkait portofolio yang Anda mungkin perlu perbaikan dan sebagainya. Anda bisa untuk trading atau trader, bagi Anda yang trading bisa join PTR. Seperti apa kinerja kami Anda bisa lihat di laporan kinerja secara detail, bulanan, kuartal, semua sudah dilaporkan dari tahun ke tahun. Kemudian untuk peers tentu saja Anda akan dapat rekomendasi saham syariah ya, stock picks, rekomendasi saham syariah, saham layak investasi tentu saja. Kemudian Anda juga sama dengan PTR, tapi ini Smart Fund Signal ini adalah akumulasi dan distribusi. Artinya kalau ada saham diakumulasi nantinya juga akan pasti ada distribusinya dan juga dilaporkan di laporan kinerja. Dan juga sama dengan PTR, Anda bisa berkonsultasi terkait investing plan. Ya, investing plan berbeda dengan trading plan. Investing plan itu jangka panjang, trading plan untuk jangka pendek. Dan Anda juga bisa konsultasi portofolio Anda. Sama.
Cuma ini memang berbeda time frame, berbeda dengan pendekatan ya PTR dengan peers ya. Tapi ya pastikan Anda juga sudah mempelajari apa itu trading dan investasi, perbedaannya apa ya. Anda bisa coba untuk promo bundling ini ya, trade vesting hanya sampai dengan besok tanggal 28 Oktober 2022, hanya 1 hari dan hanya untuk 10, dan ini untuk perpanjang juga untuk membership peers dan PTR yang habis bulan depan bisa perpanjang dengan penawaran bundling ini. Gitu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat berguna untuk Bapak Ibu semua ya. Silakan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.